memberi persembahan kepada Gusti Mahesa. Apa? Mau memberi persembahan kepada Mahesa? Iya, dia itu bocah yang sangat sakti. Karena dia, tanah pertanian kami menjadi subur. Gusti Mahesa adalah titisan dewa. Astagfirullahaladzim. Paman, Bibi, yang kalian lakukan itu salah. Itu adalah perbuatan musyrik. Mahesa adalah manusia biasa. Anak kecil, tahu apa kamu? Ayo kita pergi. Ternyata benar kata kakek Syekh Nurjati. Semua orang kini menyembahku. Ini sangat menyenangkan bagi. Oh, rupanya kamu biangkeroknya. Dinda bermimpi. Istana ini terbakar, Kakanda. Ini bukan mimpi biasa, Kakanda. Benar, Kanda. Apa yang dikatakan oleh Kakak Subanglarang itu sama seperti mimpiku, Kanda. Bahkan, aku bukan hanya bermimpi Pajajaran yang terbakar, tapi juga Japura, Kanda. Telah berdiri sebuah kerajaan kegelapan. Dan kerajaan itu mengincar istana kalian berdua. Kami taat kepada Prabu Argadana. Hidup Prabu Argadana! Hidup Prabu Argadana! Hidup Prabu Argadana! Tahan, Mahesa. Lebih baik kita bersatu dan bekerja sama untuk menghancurkan Pajajaran. Aku setuju. Tapi dengan syarat, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Itu soal kecil. Aku bisa mengaturnya. Kamu pasti bisa, pasti bisa. Ayo, jangan menyerah terus naik. Bangun, Nak. Putraku Kian Santang. Bangun, Nak. Astagfirullahaladzim. Kamu bermimpi, Nak. Iya, Ibunda. Mimpi kakek berjenggot. Aku mendaki tempat yang sangat tinggi. Tapi semakin tinggi, kakek itu semakin menjauh. Putraku Kian Santang, mungkin kakek berjenggot itu ingin mengajarimu dan ingin mengundangmu datang ke sana. Iya, Ibunda. Aku ingin sekali mendapat ilmu dari kakek itu. Iya.
Itu semua dilambangkan dengan semangatmu ingin mendaki bukit berbatu itu. Tapi kenapa aku semakin mendekat, kaki itu semakin menjauh. Dan aku tidak bisa kembali lagi, Bunda. Putraku Kian Santang, hakikat ilmu memang seperti itu. Semakin banyak kita mempelajari ilmu, semakin kita tahu bahwa ilmu Allah tidak ada jangkauannya. Dan semakin tinggi ilmu yang kita pelajari, kita akan semakin terjauh dari kebodohan. Dan kita juga tidak akan pernah kembali lagi pada kebodohan. Putraku, sebentar lagi sudah azan subuh. Sambil menunggu sholat subuh, kita sholat malam dahulu ya. Baik, Ibunda. Resi Batara Kuncung Putih memberitahukan padaku bahwa telah muncul kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan itu didirikan dan dipimpin oleh Argadana. Ini sebuah ancaman bagi Pajajaran, Japura, dan umat manusia. Kita harus bertindak cepat sebelum terjadinya bencana besar yang akan menimpa kita semua. Ya Allah, ini masalah besar. Apa yang aku harus lakukan? Tetap meneruskan rencana untuk pergi, apa tetap tinggal membantu ayahanda menghadapi bahaya yang sedang mengancam? Ayo cepat serahkan barang kalian. Cepat! Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Den. Kamu membangkang ya? Hah? Ini perintah Raja. Kalian semua harus bayar upeti. Kalau tidak, kampung ini akan dihanguskan. Tiga. Asal kalian tahu, rakyat hanya berhak membayar upeti pada Pajajaran, bukan kepada Argadana. Berani sekali kamu menghina junjungan kami. Sepertinya aku harus segera membuntuti mereka. Dengan demikian, aku akan tahu markas Argadana. Mereka sudah mati. Sepertinya Argadana sengaja membunuh mereka, supaya persembunyiannya tidak diketahui oleh orang lain. Berarti Istana Argadana berada di sekitar sini. Dia pasti sedang mencari markas Argadana. Berani sekali dia. Ayo kita usir dia, Kembang. Ayo, Durga. Berani sekali kamu masuk ke wilayahku. Rupanya kamu sudah bosan hidup, Kusuma. Kedatanganku kemari hanya ingin mencari Istana Argadana. Durga, rupanya dia datang kemari hanya ingin menyelamatkan orang tua itu saja. Bagaimana kalau kita habisi dia sekarang?
Percuma saja aku meladeni mereka. Yang aku cari, Istana Argadana. Maaf, aku masih banyak urusan. Kembang, ayo kita ikuti dia. Jangan-jangan, disinilah tempat Argadana. Lagi-lagi kalian, sebenarnya apa mau kalian? Aku tidak suka daerahku dimata-matai. Lebih baik sekarang kamu pergi sebelum kesabaranku hilang. Jangan-jangan benar. Ini bukan daerah Istana Argadana. Terima kasih atas petunjuk kalian. Dasar pendekar ingusan, mudah sekali dibodohi. Maaf, Paman. Kalian mau pada kemana? Kami ingin ke tempat pemujaan, memberi persembahan kepada Gusti Mahesa. Apa? Mau memberi persembahan kepada Mahesa? Iya, dia itu bocah yang sangat sakti. Karena dia, tanah pertanian kami menjadi subur. Gusti Mahesa adalah titisan dewa. Astagfirullahaladzim. Paman, Bibi, yang kalian lakukan itu salah. Itu adalah perbuatan musyrik. Mahesa adalah manusia biasa. Anak kecil, tahu apa kamu? Ayo kita pergi. Ternyata benar kata kakek Syekh Nurjati. Dalam berdakwah, aku akan menghadapi banyak tantangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesulit apapun yang Raden alami sekarang ini, saat Raden berdakwah, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang berdakwah. Beliau mendapat cacian, makian, hinaan, nyawa sekalipun. Dan seberat apapun cobaan itu, beliau mampu menjalankannya dengan baik, dengan sabar. Akhirnya, beliau berhasil menjalankan risalah Allah. Maha besar Allah, Den. Iya, kaki guru. Insya Allah, kaki guru. Aku akan berusaha untuk tabah. Bagaimanapun sulitnya, aku akan hadapi dengan sabar. Untuk sementara, aku akan tinggal dulu di kampung ini. Sampai aku berhasil menyadarkan mereka semua. Alhamdulillah, Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa mereka? Patung mirip Mahesa. Kenapa mereka menyembah patung mirip Mahesa?
Kamu, duduk. Bersimpu seperti yang lain. Jangan sembarangan kalian. Siapa yang menyuruh kalian menyembah patung Mahesa? Ayo, cepat katakan. Aku yang menyuruh mereka, Bibi. Mahesa, kamu sudah keterlaluan. Diam kamu. Aku memang pantas disembah. Karena aku penguasa kegelapan. Kalau kamu ingin jadi penguasa, silahkan. Tapi jangan lantas kamu minta disembah. Siapa yang berani menentang akan dihukum. Tangkap dia. Tunggu Mahesa, aku bibimu. Aku tidak peduli. Kalian, buang dia. Tapi mulia, dia belum mati. Iya, aku tahu. Dia hanya pingsan. Hanya aku tidak ingin melihatnya. Sekarang, buang dia jauh dari sini. Baik, mulia. Ayo. Kenapa Paman berhenti? Maaf, Raden. Bukannya jalan ini menuju ke Pajajaran? Benar, Paman. Aku ingin membawa Paman untuk menghadap Ayahanda. Paman harus menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Tapi Raden, permasalahannya... Paman mau masalah yang Paman hadapi terus berlarut-larut. Putraku Kian Santa. Ayahanda? Ada urusan apa kamu bersama orang ini? Ampun Ayahanda, Paman Kusuma ini sebenarnya orang baik. Dia hanya difitnah. Fitnah? Putraku, kamu harus berhati-hati. Jangan mudah percaya dengan ucapan. Maaf Ayahanda, aku melihat sendiri yang membuat kekacauan selama ini adalah Paman Arga. Dia merupai Paman Kusuma. Argadana? Benar Ayahanda, tapi sekarang sudah berakhir. Kedok Paman Arga sudah terbongkar. Dharma Kusuma, lantas bagaimana hubunganmu dengan Sekarwangi? Ampun, Gusti Prabu. Memang, saya pernah menjalin hubungan dengan Sekarwangi. Tapi, itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal bagi diri saya. Saya sangat menyesal, Gusti Prabu. Tapi kali ini, Gusti, saya sudah menyadari semua kesalahan-kesalahan saya. Tidak mudah untuk melupakan masa lalu. Ampun, Gusti Prabu. Saya berjanji, saya akan menangkap Sekarwangi dan juga Argadana. Maaf Ayahanda, bukan cuma mereka, tapi juga Mahesa. Dia telah menyesatkan banyak orang dengan menganggap dirinya sebagai sesembahan. Sesembahan? Aku serahkan mereka kepada kalian berdua. Baik, Gusti Prabu. Baik, Ayahanda. Hai, Paman. Kita bertemu lagi, tapi belum. Sudah lama aku mencarimu hingga saat ini. Untuk apa?
Aku membutuhkan racun obat dan aku ingin memintamu untuk bekerja sama denganku. Dasar manusia licik tidak tahu malu. Justru aku yang akan menangkapmu. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Menyerahlah, Tabib Lim. Itu tidak akan pernah terjadi, Argadana. Kusuma, rupanya kamu sudah bersahabat dengan Raden Kian Santang. Tapi itu tidak ada apa-apanya bagiku. Argadana, sebaiknya kamu menyerah. Seluk Geni, aku tidak akan membiarkan kalian mengambil keuntungan dari pertarungan ini. Guru, sebaiknya kita tinggalkan mereka. Paman Lim, sebaiknya Paman Lim bantu Paman Kusuma. Baik, Raden. Paman mohon tolong. Aku tidak mungkin bisa meringkus mereka. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang juga. Karena tidak mungkin bisa kita menaklukkan mereka. Kau benar sekali, Durga. Kami baik-baik saja, Raden. Terima kasih atas pertolongan Raden. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama, Paman. Paman Kusuma, Paman Lim. Hati-hati dengan keberadaan Paman Arga. Karena Paman Arga sangat bahaya bagi kalian. Benar, Raden.
Untuk saat ini, ternyata tidak mudah menangkap Argadana. Ya, apalagi saat ini, ilmu kanuragan Kakang Argadana semakin kuat. Benar, Raden. Menurut Paman, Pajajaran harus segera turun tangan. Hanya Gusti Prabu Siliwangi yang sanggup mengalahkannya. Kusuma. Guru, maafkan saya. Sampai sekarang, saya masih belum bisa menangkap Kakang Argadana. Maafkan saya, Guru. Tidak usah basa-basi. Justru kedatanganku kemari untuk menangkapmu. Karena tingkah lakumu tidak jauh beda dengan Argadana. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu, Paman. Jangan terbakar amarah dulu. Karena itu tidak baik. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengguruiku. Maaf sebelumnya. Aku bukan siapa-siapa. Dan aku hanyalah orang biasa. Aku hanya ingin menyampaikan kalau Paman Kusuma tidak bersalah. Dan Paman Kusumalah yang sudah difitnah oleh Paman Arga. Kusuma, rupanya kamu mau memanfaatkan pemuda polos itu untuk membela. Aku tidak akan pernah terpengaruh. Paman Lim, aku akan membantu Paman Kusuma. Assalamualaikum. Silakan, Raden.